Sesi ini kita akan membahas tentang trigonometri, dasar-dasar trigonometri. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang ukuran sudut, itu nanti derajat dan pangkat. Seper 360 putaran itu artinya adalah seperti ini satu putaran. Nah ini pasti dimulai dari pusat lingkaran kemudian ke arah X positif. Kemudian yang disebut 1/360 putaran itu adalah derajatnya sedikit sekali. Kemudian ada 1/4 putaran itu adalah ada X positif, kemudian 1/4 putaran di arah berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada setengah putaran itu seperti ini. Nah seperti itu, setengah putaran, jadi setengah bisa. Kemudian ada satu putaran itu berarti full. Ini kemudian full seperti ini, namanya satu putaran. Kemudian simbol derajat itu nanti ada seperti pangkat 0 seperti ini, bacanya derajat. Kemudian simbol radian itu adalah rad. Kemudian satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat ya. Ini dari arah sumbu X positif, kemudian kembali lagi ke X positif, itu artinya 360 derajat. Kemudian 1 derajat itu berarti yang ini tadi memutarnya hanya 1 derajat, itu adalah 1/360 putaran. Kemudian kita ke arti radian. Arti radian itu adalah 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa suatu lingkaran yang panjang busurnya itu sama dengan jari-jarinya, jadi seperti ini. Ini ada lingkaran, kemudian perhatikan ini ada sudut putarnya itu adalah ini adalah sudut putarnya, sudut pusatnya itu sejauh alfa derajat. Kemudian ini sudut pusat lingkarannya, kemudian ini titik A di sini, titik B di sini. Nah ini dari O ke A, O ke B itu adalah sejauh jari-jari lingkaran. Nah ini nanti busur A ke B itu sama panjangnya. Ini A ke O ke A, O ke B itu ternyata A ke B itu akan sama dengan panjang O ke A dan O ke B. Nah, ini di sini R, ini juga R, maka ini juga R. Nah, ini maka kita dapatkan definisi yang pertama, sudut AOB itu sama dengan panjang busur AB dibagi R, radian satuannya, radian. Kemudian definisi yang kedua itu adalah 360 derajat itu berarti sama dengan 2pi radian, 2pi rad. Atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian itu mendekati 57,3 derajat. Ini mendekati limit ke 57,3 derajat karena dari sini. Kemudian berarti dari sini karena 360 derajat itu adalah 2pi radian, berarti pi radian itu adalah 180, setengahnya dari 360. Kemudian kita ke contoh soalnya. Contoh 1, 1/4 putaran itu kita mau ubah ke radian satuannya. Nah, 1/4 putaran berarti kita di sini ada 3 satuan, putarankah, derajat-kah, atau radian-kah. Sekarang kita bisa mengubah 3 bentuk tersebut satu persatu. Ini 1/4 putaran, kita mau mengubah menjadi derajat, berarti
putaran itu kan 361 putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi seperempat putaran itu sama dengan seperempat dikali 360 derajat. Berarti tinggal 360 dibagi 4 ketemu 90 derajat. Kemudian 90 derajat ini mau kita ubah menjadi satuan radian. Maka 90 derajat itu sama dengan 90 dikali pi per 180 radian. Karena derajat menjadi radian itu berarti dikali dengan pi per 180 radian. Derajatnya berubah jadi pi per 180 derajat radian. Nah, ini berarti 90 dibagi 180 berarti menjadi setengah pi radian. Jadi bedanya adalah kalau putaran itu satuannya dalam bentuk putaran saja, kemudian derajat ini lambangnya adalah pangkat 0 di atas ini, kemudian radian itu satuannya selalu punya pi radian. Itu. Kemudian contoh yang berikutnya, sepertiga putaran itu kita ubah menjadi derajat, jadi sepertiga kali 360 derajat. Ini putaran kita ganti jadi 360 derajat, berarti 360 dibagi 3 menjadi 120 derajat. Kemudian kita mengubah 120 derajat menjadi pi radian, satuannya radian, berarti 120 dikali dengan pi per 180 radian, berarti 120 disederhanakan dengan 180 ini menjadi 2/3 pi radian. Kemudian yang berikutnya, setengah putaran itu sama dengan setengah kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 180 kita ubah menjadi satuan radian, maka dia menjadi 180 dikali pi per 180 radian, jadi 180 dicoret, berarti sama dengan pi radian. Jadi setengah putaran itu sama dengan pi radian. Kemudian contoh berikutnya, 2/3 putaran, berarti 2/3 dikali 360 sama dengan 240 derajat. Nah, sekarang 240 derajat itu kalau kita kali dengan pi per 180 radian menjadi 4/3 pi radian. Jadi 2/3 putaran itu adalah 4/3 pi radian. Berikutnya contoh 2. Selesaikan soal-soal ukuran sudut berikut. Yang A, 1/5 pi radian itu sama dengan titik-titik putaran dan sama dengan titik-titik derajat. Nah, perhatikan pertama kita mengubah bentuk radian menjadi bentuk putaran. Jadi pi radiannya kita ubah menjadi seperti ini. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Jadi setengah putaran itu sama dengan pi radian. Maka sehingga kita peroleh 1/5 pi radian itu adalah 1/5 dikali setengah putaran, karena pi radian itu adalah setengah putaran. Berarti ini menjadi sama dengan 1/10 putaran. Ini kemudian putaran tidak ubah menjadi derajat, berarti 1/10 putarannya diganti dengan 360 derajat, berarti tinggal 360 dibagi 10 menjadi 36 derajat. Kemudian contoh yang kedua, 1/6 putaran itu sama dengan berapa radian dan berapa derajat. Maka pertama, karena satu putaran itu adalah 2 pi radian, maka 1/6 putaran itu adalah 1/6 dikali 2 pi radian. Mengubah satu putaran itu adalah 2 pi radian, maka 1/6 putaran itu adalah 1/6 dikali 2 pi radian, berarti menjadi 1/3 pi radian. Ini kemudian 1/3 pi radian kita lanjutkan ubah menjadi derajat, jadi 1/3 pi dikali 180 pi menjadi, tinggal kita coret, berarti 180 dibagi 3 menjadi 60 derajat. Kemudian yang ketiga adalah 135 derajat sama dengan titik-titik radian dan 135 derajat itu sama dengan 135 dikali pi per 180 radian. Karena derajat itu adalah 180 pi per 180 radian per 180 radian. Jadi ini disederhanakan 135 dibagi 180 itu berarti
dibagi sama-sama dibagi 45, jadi 135 dibagi 45 ketemu 3, kemudian 180 dibagi 45 ketemu 4, jadi jawaban kita menjadi 135 derajat sama dengan 3/4 pi radian. Dan 3/4 pi radian kita ubah menjadi putaran, jadi 3/4 itu dikali dengan setengah putaran, karena pi radian itu adalah setengah putaran, berarti ini menjadi 3/8 putaran. Dan contoh yang keempat, berapa radian sudut yang dibentuk jarum jam pada pukul 11.00. Nah, berarti sudut yang terbentuk pada pukul 11.00 itu adalah 30 derajat. 11.00 itu adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat itu sama dengan 30 dikali pi per 180 radian, dengan 1,6 pi radian. Kemudian contoh yang berikutnya, jika suatu alat pemancar berputar 60 putaran dalam setiap menit, maka tentukanlah banyak putaran dalam satu detiknya. Nah, ini berarti jika setiap menit alat tersebut melakukan rotasi sebanyak 60 putaran, maka setiap 1 detik pemancar tersebut melakukan 3.600 putaran. Sekian sekali ini, semoga bermanfaat.